Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar dan ada pun di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fiansyah. Dan saya Hayunisa Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah kami buat untuk proyek final komputasional. Judul proyek saya adalah Prediksi Resiko Kesehatan Berdasarkan Gaya Hidup Menggunakan Decision Tree dengan Optimasi Research. Baik, proyek ini dibuat untuk memprediksi apakah seseorang memiliki risiko kesehatan yang rendah atau tinggi berdasarkan data gaya hidup dan kondisi kesehatannya. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa program ini bukan untuk mendiagnosis penyakit tertentu seperti diabetes atau penyakit jantung. Program ini hanya memprediksi tingkat risiko kesehatan seseorang berdasarkan beberapa faktor yang dimiliki. Nah, mengapa saya memiliki topik ini? Karena saat ini banyak orang yang memiliki gaya hidup kurang sehat, misalnya kurang berolahraga, sering mengonsumsi makanan cepat saji, kurang tidur, merokok, atau memiliki tekanan darah dan kolesterol yang tinggi. Semua faktor tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit di masa depan. Dengan adanya machine learning, kita dapat membantu memprediksi tingkat risiko tersebut lebih awal sehingga seseorang dapat memperbaiki pola hidupnya sebelum mengalami penyakit yang lebih serius. Sekarang saya akan menjelaskan dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan adalah health dan lifestyle dataset. Dataset ini memiliki sekitar 100.000 data. Setiap baris mewakili satu orang. Di dalam dataset tersebut beberapa fitur yang digunakan sebagai input. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk fiturnya sendiri, yang pertama adalah age, yaitu usia seseorang. Kemudian ada gender, yaitu jenis kelamin. Selanjutnya ada BMI atau Body Mass Index, yaitu indeks massa tubuh yang digunakan untuk mengetahui apakah berat badan seseorang ideal atau tidak. Lalu terdapat daily step, yaitu jumlah langkah kaki setiap hari. Semakin banyak langkah kaki biasanya menunjukkan bahwa seseorang lebih aktif bergerak. Selanjutnya ada sleep hours, yaitu jumlah jam tidur setiap hari. Kemudian terdapat water intake eye, yaitu jumlah air putih yang diminum setiap hari dalam satuan liter. Ada juga kalori consume, yaitu jumlah kalori yang dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya terdapat smoker, yaitu apakah seseorang merokok atau tidak. Kemudian ada alkohol, yaitu apakah seseorang mengkonsumsi alkohol atau tidak. Fitur berikutnya adalah resting HR, yaitu denyut jantung saat istirahat. Kemudian terdapat systolic BP dan diastolic BP, yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik. Selanjutnya ada kolesterol, yaitu kadar kolesterol seseorang. Kemudian terdapat family history, yaitu apakah seseorang memiliki riwayat penyakit dalam keluarga. Nah, semua fitur tersebut digunakan sebagai masukan atau input bagi model machine learning, sedangkan output atau label dari dataset ini adalah disease risk. Label ini memiliki dua kelas. Kelas 0 menunjukkan bahwa seseorang memiliki risiko kesehatan rendah atau low risk, sedangkan kelas 1 menunjukkan bahwa seseorang memiliki risiko kesehatan tinggi atau high risk. Jadi tujuan model ini adalah mempelajari hubungan antara faktor-faktor gaya hidup dengan tingkat risiko kesehatan seseorang. Sekarang saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan. Metode utama yang saya gunakan adalah decision tree. Alasannya saya memilih decision tree karena metode ini cukup mudah dipahami dan hasilnya mudah dijelaskan. Decision tree bekerja seperti pohon keputusan. Model akan memilih fitur yang paling baik untuk memisahkan data. Misalnya, model melihat bahwa tekanan darah tinggi sangat berpengaruh terhadap risiko kesehatan. Maka, model akan membuat percabangan berdasarkan tekanan darah. Kemudian pada setiap cabang akan dilakukan pembagian lagi menggunakan fitur lain, misalnya BMI, kolesterol, atau usia. Proses ini terus dilakukan sampai akhirnya model dapat menentukan apakah seseorang
termasuk low risk atau high risk. Keuntungan decision tree adalah hasilnya mudah dipahami karena berbentuk pohon keputusan. Namun kelemahannya adalah pemilihan parameter yang kurang tepat dapat membuat model kurang optimal. Karena itulah saya menggunakan GIRSER sebagai metode optimasi. GIRSER bertugas mencoba berbagai kombinasi parameter decision tree. Misalnya mencoba beberapa nilai max, depth, criterion, mean simplest split, dan mean simplest leave. Setelah semua kombinasi dicoba, GIRSER akan memilih kombinasi yang memberikan hasil terbaik. Dengan demikian, diharapkan performa model menjadi lebih baik dibandingkan menggunakan parameter bawaan. Selanjutnya, penjelasan program akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penjelasan program yang telah kami buat mulai dari proses processing sampai pembentukan model decision tree. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, serta beberapa library dari scikit-learn. Nah, di sini Pandas saya gunakan untuk membaca dan mengolah dataset, sedangkan NumPy-nya digunakan itu untuk membantu proses perhitungan data. Untuk Matplotlib-nya saya gunakan untuk membuat grafik hasil optimasi. Nah, sedangkan untuk scikit-learn-nya sendiri ini merupakan library utama karena menyediakan berbagai algoritma machine learning termasuk decision tree yang akan menjadi metode utama, dan GRIDSER yang akan menjadi metode optimasi serta metrik evaluasi. Setelah tadi kita mengimpor library yang akan kita pakai pada proyek ini, langkah selanjutnya itu adalah kita lihat dulu dari penjelasan flowchart-nya. Di sini ada input dataset. Nah, ini merupakan tahap awal penelitian, yaitu memasukkan health and lifestyle dataset yang berisi 100.000 data ke dalam program menggunakan pustaka Pandas. Nah, bisa dilihat di sini saya membaca dataset saya menggunakan fungsi dfpd.read csv karena file saya itu berekstensi csv, jadi saya maka source code saya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk langkah berikutnya itu data understanding. Pada tahap ini dilakukan pengamatan awal terhadap struktur data menggunakan fungsi head, shape, info, dan describe. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini saya menggunakan fungsi devhead, itu akan menampilkan 5 baris pertama dataset yang telah berhasil dibaca oleh program. Nah, tujuannya itu apa? Devhead, devshape, devinfo ini sama devdescribe ini tujuannya itu adalah untuk mengetahui jumlah baris dan kolom, tipe data setiap kolom, serta ringkasan statistik dari data numerik. Nah, selanjutnya kita akan mengecek missing value-nya. Di sini pada poin nomor 3 dilakukan pengecekan terhadap kemungkinan adanya nilai yang hilang pada dataset menggunakan fungsi isNull sum. Di sini kita lihat missing value pada dataset yang kita gunakan di sini menggunakan fungsi def isNull sum. Nah, di sini kita lihat apakah ada missing value-nya. Nah, dan ternyata itu tidak ada. Jadi berdasarkan hasil pengecekan, dataset yang digunakan itu tidak memiliki missing value sehingga tidak diperlukan penanganan lebih lanjut. Jadi jika missing value-nya itu tidak ada, ya maka langsung saja kita lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya ada pre-processing data. Pada pre-processing data ini, kolom ID dihapus dari dataset karena tidak memiliki nilai informatif terhadap proses klasifikasi. Nah, di sini
sebelumnya pada dataset yang kami gunakan ini terdapat column ID. Nah, selanjutnya saya akan drop column ID-nya menggunakan fungsi berikut ini. Nah, setelah itu saya juga melakukan label encoder. Nah, di sini pada poin kelima encoding ke kolom gender. Kolom gender yang awalnya berupa data kategorikal male dan female diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder agar dapat diproses oleh algoritma decision tree. Nah, pada di sini kan sebelumnya kan value dari gender itu ada male dan female. Nah, setelah saya encoder itu value-nya itu sudah berubah jadi 1 dan 0. Ini kenapa? Karena algoritma decision tree tidak dapat membaca teks seperti male dan female. Karena tidak dapat dibaca oleh algoritma decision tree, maka prosesnya itu tidak bisa berjalan. Untuk poin keenamnya itu menentukan fitur X dan label Y. Di sini untuk label X-nya, di sini untuk X-nya itu atau fiturnya itu semua kolom diambil kecuali kolom disease. Nah, disease inilah yang akan menjadi target atau label dari dari penelitian ini, dari prediksi ini. Nah, kolom-kolom fitur dipisahkan dari kolom label disease. Variabel X berisi seluruh fitur yang akan digunakan sebagai input model, sedangkan variabel Y berisi label yang menjadi target prediksi. Selanjutnya untuk split data latih dan data uji, dataset dibagi menjadi data latih atau trend sebesar 80% dan data uji tes sebesar 20% menggunakan fungsi trend test split dengan random state 42. Nah, di sini setelah tadi menentukan nilai X dan Y-nya, kita lanjut untuk split data latih dan data uji. Di sini untuk tesnya atau data ujinya itu 20%. Jadi 80%-nya itu adalah 20%-nya itu data tes atau data uji, sedangkan 80%-nya itu menjadi data latih. Nah, menggunakan fungsi trend test split yang diimpor dari scikit-learn. Nah, kenapa saya menaruh random set-nya itu 42? Karena agar hasil pembagian data bersifat konsisten dan dapat direproduksi. Selanjutnya saya mengimpor decision tree classifier dari scikit-learn tree. Kemudian saya membuat model dari decision tree classifier-nya. Ya, saya beri nama juga dengan model. Terus setelah itu saya melatih modelnya. Pada poin 8 di sini ada training model decision tree. Jadi model decision tree-nya itu dilatih menggunakan data latih dengan parameter default atau belum dioptimasi untuk memperoleh model awal sebagai baseline. Nah, di sini saya mengambil model fit untuk trainingnya. Nah, setelah itu untuk poin ke-9 itu melakukan prediksi dan evaluasi model awal. Untuk model awalnya digunakan untuk memprediksi data uji, kemudian performanya dievaluasi menggunakan akurasi, confusion matrix, dan classification report. Setelah melakukan training tadi, selanjutnya saya membuat prediksi. Nah, di sini saya membuat model dari saya membuat prediksi dengan fungsi predict seperti ini. Nah, setelah saya membuat prediksi, saya membuat evaluasi dari model ini menggunakan metrik evaluasi. Jadi metrik evaluasi apa yang saya gunakan di sini? Pertama itu adalah akurasi, confusion matrix, dan classification report. Nah, untuk akurasinya didapatkan akurasi sebelum optimasi itu didapatkan sebesar 62%. Nah, untuk confusion matrixnya didapatkan nilai true negatifnya itu sebesar 11.038
Artinya terdapat 11.038 data yang sebenarnya memiliki resiko kesehatan rendah atau kelas 0 dan berhasil diprediksi dengan benar sebagai kelas 0 oleh model. Nah, ini merupakan prediksi yang benar. Selanjutnya untuk false positif, ini terdapat 4.004 data yang sebenarnya low risk tetapi diprediksi menjadi high risk. Nah, ini merupakan prediksi yang salah. Nah, selanjutnya untuk false negatif itu ada 3.615. Terdapat 3.615 data yang sebenarnya menjadi high risk tetapi diprediksi menjadi low risk. Nah, ini juga merupakan prediksi yang salah. Nah, untuk true positifnya itu ada 1.343. Artinya terdapat 1.343 data yang memang memiliki high risk dan benar diprediksi sebagai high risk. Nah, untuk classification reportnya sebelum optimasi dari precision, dari semua data yang diprediksi di satu kelas itu berapa banyak yang benar. Nah, pada kelas 0 ini nilai precisionnya itu adalah 75%. Nah, artinya dari seluruh data yang diprediksi sebagai low risk, sekitar 75% memang betul-betul low risk atau kelas 0. Nah, sedangkan pada kelas high risknya itu 25%. Nah, untuk recall itu menunjukkan dari seluruh data yang sebenarnya berada pada suatu kelas, berapa banyak yang berhasil ditemukan oleh model. Nah, pada kelas low risknya itu recallnya sebesar 73%. Berarti dari seluruh orang yang memang low risk, sekitar 73% berhasil dikenali oleh model. Sedangkan untuk kelas high risknya itu 27%. Nah, artinya seluruh orang yang sebenarnya high risk itu model hanya mampu menemukan sekitar 27% saja. 70. Untuk F1 score-nya terdapat 740%. Jadi F1 score ini merupakan gabungan antara precision dan recall. Jadi semakin mendekati angka 1, maka performa model semakin baik. Nah, pada kelas low risk-nya itu atau kelas 0-nya terdapat 74% F1 score-nya. Artinya model memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi low risk. Sedangkan pada kelas high risk-nya itu terdapat 26%. Nah, untuk supportnya sendiri ini menunjukkan jumlah data pada masing-masing kelas ya. Untuk kelas 0 itu datanya itu 15.042. Sedangkan data untuk kelas 1 itu 4.958. Nah, tadi kita sudah melakukan prediksi dan evaluasi model awal. Selanjutnya yaitu grid search. Dikatakan di sini dilakukan pencarian kombinasi parameter terbaik menggunakan grid search CV dengan beberapa nilai parameter kandidat pada kriteria max diff, mean sample speed, dan mean sample lift serta validasi silang sebanyak 5 volt. Jadi sebelum kita masuk ke programnya, kita akan masuk dulu ke penjelasannya. Jadi grid search itu merupakan salah satu teknik hyperparameter scanning yang digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik dari suatu model machine learning secara sistematis. Dan teknik ini bekerja dengan cara mencoba seluruh kemungkinan kombinasi nilai parameter yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk grid atau kisi-kisi dan kemudian mengevaluasi performa masing-masing kombinasi tersebut. Nah, tujuan utama dari penerapan grid search ini ialah untuk memperoleh konfigurasi parameter model yang menghasilkan performa terbaik berdasarkan metrik evaluasi tertentu. Sehingga model yang dihasilkan tidak lagi bergantung pada penentuan parameter secara manual maupun trial and error. Dan cara kerjanya sendiri yaitu dengan mengombinasikan setiap nilai dari beberapa parameter yang telah ditentukan, kemudian melatih dan mengevaluasi model untuk setiap kombinasi tersebut menggunakan metode validasi silang atau cross validation. Nah, setelah seluruh kombinasi diuji, grid search akan memilih kombinasi parameter yang menghasilkan nilai rata-rata skor validasi silang tertinggi sebagai kombinasi parameter terbaik. Nah, alasan saya kenapa memilih grid search untuk penelitian ini karena penerapannya yang sederhana, namun tetap mampu melakukan pencarian parameter secara menyeluruh dan terstruktur
serta terintegrasi dengan baik pada pustaka scikit-learn yang digunakan. Dengan menggunakan grid search, proses pencarian kombinasi parameter terbaik pada model decision tree seperti kriteria pemisahan, kedalaman maksimum pohon, jumlah minimum sampel pada simpul internal, dan jumlah minimum sampel pada simpul daun dapat dilakukan secara otomatis dan objektif berdasarkan hasil validasi silang. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke program. Pada program ini saya membuat sebuah variabel. Sebelumnya saya mengimpor picture dari scikit-learn. Nah, awal-awal saya membuat sebuah variabel bernama param_grid, dan di dalamnya terdapat parameter yang akan dicoba oleh grid search. Parameter yang pertama adalah criterion. Parameter ini digunakan untuk menentukan cara decision tree, memilih percabangan terbaik, dan saya mencoba dua metode, yaitu Gini dan entropy. Nah, selanjutnya ada max_diff. Max_diff sendiri ini ialah parameter yang akan menentukan kedalaman maksimum pohon keputusan atau decision tree. Dan semakin besar nilainya, maka pohon akan semakin dalam dan semakin banyak aturan yang dibuat. Namun jika terlalu dalam, model bisa mengalami overfitting. Nah, di sini untuk max_diff-nya saya memilih 3, 5, 7, 10 agar grid search dapat mencoba pohon dengan tingkat kedalaman yang berbeda, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Nah, tujuannya adalah mencari kedalaman pohon yang menghasilkan akurasi terbaik tanpa membuat model terlalu rumit. Nah, parameter berikutnya itu adalah min sample split. Parameter ini menentukan jumlah minimum data yang dibutuhkan agar sebuah node dapat dibagi menjadi cabang baru. Di sini saya memilih 2, 5, dan 10 untuk melihat berapa jumlah minimum data yang paling baik sebelum sebuah node dibagi menjadi cabang baru. Dengan begitu, grid search dapat memilih nilai yang menghasilkan model terbaik. Nah, kemudian terdapat lagi min sample list, yaitu parameter yang akan menentukan jumlah minimum data yang harus ada pada setiap daun atau leaf. Nah, di sini saya memilih 1, 2, dan 4 agar grid search dapat membandingkan ukuran minimum data pada setiap leaf. Tujuannya adalah mencari nilai yang membuat model lebih stabil dan tidak mudah melakukan kesalahan prediksi. Selanjutnya terdapat beberapa parameter penting di sini. Parameter yang pertama itu adalah estimator. Nah, estimator ini diisi dengan model decision tree yang akan dioptimasi. Kemudian ada param_grid, berisi daftar kombinasi parameter yang akan dicoba. Nah, selanjutnya terdapat CV sama dengan 5. Artinya grid search menggunakan 5 fold cross validation. Jadi data training akan dibagi menjadi 5 bagian. Nah, 4 bagian ini digunakan untuk memelatih model, sedangkan 1 bagian ini digunakan untuk menguji model. Nah, proses ini dilakukan secara bergantian sebanyak 5 kali, sehingga hasil evaluasinya lebih stabil dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja. Kemudian terdapat scoring sama dengan akurasi. Artinya ukuran yang digunakan untuk menentukan model terbaik adalah nilai akurasi. Selanjutnya ada grid search fits. Nah, pada tahap inilah grid search mulai bekerja, di mana ia akan mencoba seluruh kombinasi parameter yang telah ditentukan. Nah, setiap kombinasi itu akan dilatih menggunakan data training, kemudian diuji menggunakan cross validation. Nah, nilai akurasi dari setiap kombinasi itu akan dibandingkan, dan proses ini berlangsung secara otomatis hingga seluruh kombinasi selesai dicoba. Setelah tahap optimasi selesai, di sini ada grid search base param, yaitu kode ini akan menampilkan kombinasi parameter terbaik yang dipilih oleh grid search. Kemudian di sini juga ada grid search base. Ini merupakan rata-rata akurasi hasil cross validation dari kombinasi parameter terbaik.
Selanjutnya ada uh, base model sama dengan gesture base estimator. Nah, kode inilah yang digunakan untuk menyimpan model decision tree yang memiliki kombinasi parameter terbaik. Nah, setelah memperoleh model terbaik, saya melakukan prediksi kembali menggunakan YPredict base sama dengan base model predict. Setelah dilakukan pencarian kombinasi parameter terbaik menggunakan Crystal CV dengan beberapa nilai parameter kandidat pada kriterian max deep, min sample speed, dan min sample list, serta validasi silang atau cross validation sebanyak 5 volt. Itu selanjutnya ada diperoleh base parameter dan base model. Di sini tadi kita mendapatkan base parameternya itu ini, dan juga untuk base cross validation accuracy-nya itu ini. Nah, tahap selanjutnya itu adalah prediksi ulang. Alur selanjutnya itu adalah prediksi ulang dan evaluasi setiap setelah optimasi. Jadi model terbaik hasil research digunakan kembali untuk memprediksi data uji yang sama, kemudian dievaluasi menggunakan metrik yang sama seperti pada model awal. Nah, kemudian saya menghitung kembali nilai akurasinya setelah dioptimasi, dan diperoleh akurasi setelah di grid search yaitu sebesar 75%, 75,21%. Nah, untuk confidence matrixnya setelah grid search-nya itu untuk true negatifnya itu ada 15.042, artinya terdapat 15.042 data yang sebenarnya memiliki risiko kesehatan rendah dan berhasil diprediksi dengan benar sebagai kesehatan rendah atau low risk oleh model. Nah, untuk prediksi yang benarnya itu false positifnya itu nilainya adalah 0, karena tidak ada data yang sebenarnya low risk tapi diprediksi menjadi high risk. Ini merupakan hasil yang baik karena model tidak melakukan lagi kesalahan pada kategori ini. Selanjutnya ada false negatif yang nilainya itu adalah 4.958. Artinya terdapat 4.958 data yang sebenarnya memiliki risiko kesehatan tinggi tetapi diprediksi sebagai low risk. Nah, ini merupakan prediksi yang salah dalam kasus kesehatan, karena kesalahan seperti inilah yang perlu diperhatikan. Seseorang sebenarnya berisiko tinggi justru itu diprediksi memiliki risiko rendah. Nah, untuk true positifnya tidak ada data high risk yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Dengan kata lain, model belum mampu mengenali ke high risk pada data testing. Selain menggunakan confusion matrix, saya juga mengevaluasi model menggunakan classification report lagi. Nah, dan hasil yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Di sini untuk precisionnya kelas 0 itu berada di 75%, dan untuk kelas 1 itu 0%. Nah, recallnya itu ada 100%. Nah, untuk kelas 0, untuk kelas 1 itu 0%. Nah, selanjutnya untuk F1 score-nya itu ada 86%. Nah, sedangkan untuk kelas 1-nya ada 0%. Nah, tadi didapatkan akurasinya sebesar 75%. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil sebelum dan sesudah optimasi. Di sini hasil evaluasi model sebelum dan sesudah optimasi dibandingkan untuk mengetahui pengaruh grid search terhadap performa model. Di sini kita akan masuk ke program. Di sini akurasi sebelum optimasinya itu didapatkan sebesar 62%. Untuk confusion matrix sebelum optimasi didapatkan nilai true negatif itu adalah 11.038. Nah, untuk false positifnya itu adalah 4.004. Nah, untuk false negatifnya itu ada 3.615, dan untuk true positifnya itu adalah 1.343.
Untuk classification reportnya, di sini precisionnya untuk kelas 0 itu ada 75%, untuk kelas 1 itu 25%, recallnya itu 73% untuk kelas 0, untuk kelas 1 itu 27%, F1 score-nya itu 74%, untuk kelas 0, untuk kelas 1-nya itu 26%. Nah, sedangkan supportnya ada berada di 15.042, dan untuk kelas 0, sedangkan untuk kelas satunya itu 4.958. Nah, ini merupakan Confusion Matrix. Confusion Matrix ini merupakan visualisasi Confusion Matrix menggunakan source code seperti ini. Nah, kita lanjut saja ke setelah optimasi. Kita mendapatkan akurasinya berapa. Di sini setelah kita akurasinya setelah optimasi itu didapatkan sebesar 75%. Jadi akurasi sebelum optimasi dan sesudah optimasi itu berbeda. Sebelum optimasi itu memiliki hanya berapa? 61% kayaknya, 62% kah? Nah, itu sekarang setelah dioptimasikan itu menjadi 75%. Itu ada perubahan, ya, itu meningkat lah. Untuk confusion matrixnya didapatkan untuk nilai true negatifnya itu sebesar 1542, false positifnya itu nilainya 0, sebenarnya false negatifnya itu 4958, true positifnya itu 0. Dan itu sangat berbeda tadi sebelum confusion matrix sebelum dioptimasi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke classification report. Ini berbeda dari classification report sebelum dan sudah dioptimasi. Nah, setelah dioptimasi ini kita bisa lihat perbedaannya dari kelas 1. Dari kelas 1 ini kita dapat precisionnya itu 0, untuk recall-nya juga 0, F1 score-nya juga 0. Nah, ini menunjukkan bahwasannya model ini belum mampu mengenali kelas high phase. Oleh karena itu, meskipun nilai akurasinya itu meningkat menjadi 75%, jadi hasilnya evaluasi menunjukkan bahwa model masih perlulah ditingkatkan agar mampu mengenali kedua kelas dengan lebih seimbang. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu visualisasi grafik. Dibuat grafik perbandingan akurasi sebelum dan sesudah optimasi, serta grafik hasil mencari grid search untuk mempermudah interpretasi hasil secara visual. Nah, di sini saya menjelaskan grafik perbandingan akurasi sebelum dan sesudah grid search. Setelah melakukan evaluasi model, saya membuat grafik perbandingan akurasi sebelum dan sesudah optimasi. Tujuan grafik ini adalah agar hasil optimasi lebih mudah dipahami secara visual tanpa harus melihat angka satu persatu. Pada grafik ini terdapat 2 batang. Nah, ada 2 batang. Batang pertama menunjukkan nilai akurasi decision tree sebelum dilakukan optimasi. Sedangkan batang kedua menunjukkan nilai akurasi setelah melakukan optimasi menggunakan grid search. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai akurasi setelah optimasi lebih tinggi dibanding sebelum optimasi. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi parameter yang dipilih oleh grid search mampu meningkatkan nilai akurasi model. Dengan adanya grafik ini, kita dapat melihat meningkatkan performa model secara lebih jelas dibandingkan hanya
membaca hasil dalam bentuk angka. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan di grafik hasil grid search di bagian 2. Grafik ini digunakan untuk menampilkan hasil pengujian seluruh kombinasi parameter yang telah dicoba oleh grid search. Pada grafik ini terdapat dua sumbu. Ada dua sumbu. Sumbu horizontal ya, menunjukkan nomor atau urutan kombinasi parameter yang diuji. Sedangkan sumbu kedua, vertikal, menunjukkan nilai mean scores validation accuracy, yaitu rata-rata akurasi dari setiap kombinasi parameter berdasarkan proses scores validation. Setiap titik pada grafik mewakili satu kombinasi parameter. Semakin tinggi posisi titik pada grafik, berarti kombinasi parameter tersebut menghasilkan performa yang semakin baik. Dari seluruh kombinasi yang diuji, grid search kemudian memilih kombinasi dengan nilai akurasi tertinggi sebagai model terbaik. Model terbaik inilah yang digunakan pada tahap prediksi dan evaluasi setelah optimasi. Melalui grafik ini, kita dapat melihat bahwa setiap kombinasi parameter menghasilkan performa yang berbeda. Sehingga proses optimasi sangat penting untuk menemukan parameter yang paling sesuai dengan datasetnya. Nah, berdasarkan kedua grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses optimasi menggunakan grid search berhasil mencari kombinasi parameter terbaik untuk model decision tree. Grafik pertama menunjukkan perbandingan nilai akurasi sebelum dan sesudah optimasi. Sedangkan grafik kedua menunjukkan bagaimana grid search membandingkan seluruh kombinasi parameter sebelum menentukan model terbaik. Dengan demikian, visualisasi grafik membantu kita memahami hasil optimasi secara lebih mudah dan lebih jelas. Selanjutnya, saya melakukan pengujian menggunakan unseen data atau data baru. Unseen data adalah data yang belum pernah digunakan saat proses training maupun testing. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah model dapat melakukan prediksi pada data yang benar-benar baru. Nah, pada program ini saya membuat beberapa data baru yang secara manual menggunakan data frame yang berisi fitur-fitur seperti age, gender, sampai family history. Nah, karena kolom gender ini sebelumnya sudah diubah menjadi angka menggunakan label encoder, maka untuk data baru ini juga melakukan proses encoding yang sama agar format datanya itu sesuai dengan model. Nah, setelah itu data baru diprediksi menggunakan base model grid search dengan fungsi seperti ini. Tadi baru diprediksi menggunakan model terbaik, hasil grid search dengan fungsi seperti ini. Terus hasil prediksinya kemudian ditambahkan ke dalam table agar lebih mudah dibaca. Nah, pada hasil yang saya peroleh, seluruh data baru diprediksi sebagai low risk atau kelas 0. Nah, dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa model sudah mampu melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun, berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, model masih perlu ditingkatkan agar dapat mengenali classified quiz dengan lebih baik. Demikian penjelasan mengenai program prediksi kesehatan berdasarkan gaya hidup menggunakan decision tree dengan optimasi grid search yang telah kami buat. Dari proyek ini saya belajar bagaimana proses machine learning dilakukan secara bertahap, mulai dari memahami dataset, melakukan pre-processing, membangun model decision tree, mengevaluasi performa model menggunakan akurasi, confusion matrix, dan classification report, hingga melakukan optimasi menggunakan grid search untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Kami juga belajar bahwa hasil suatu model tidak hanya dinilai dari nilai akurasi saja, tetapi juga perlu melihat precision, recall, F1 score, dan
conversion matrix agar dapat mengetahui kemampuan model secara lebih menyeluruh. Selain itu, kami juga melakukan pengujian menggunakan data baru atau unsit data untuk mengetahui apakah model mampu melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pengujian ini penting karena menunjukkan bagaimana model bekerja ketika digunakan pada data yang benar-benar baru. Meskipun model yang kami buat masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam mengenali kelas Higgs, proyek ini telah berhasil menunjukkan bagaimana proses klasifikasi menggunakan decision tree, serta bagaimana set dapat digunakan untuk mencari parameter yang lebih optimal. Kedepannya, penelitian ini masih dapat dikembangkan, misalnya dengan menggunakan dataset yang lebih seimbang, menambahkan fitur-fitur lain yang lebih relevan, atau membandingkan decision tree dengan algoritma lain seperti random forest, XGBoost, maupun support vector and Semarang. saja agar diperoleh performa yang lebih baik. Demikian presentasi dan penjelasan program dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun pada program yang kami buat, saya mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.